Jiwa terpilih, berhentilah sejenak hanya untuk satu tarikan napas. Biarkan segala hiruk-pikuk hari ini mereda, biarkan dunia di luar tubuhmu mengecil, dan rasakan bahwa ada sesuatu yang diam-diam bergerak di balik tirai yang tidak terlihat. Sudah sejak lama, jauh sebelum matamu membaca kata-kata ini, ada getaran lembut yang menyentuh pinggir kesadaranmu, seperti angin halus yang tidak terdengar tetapi terasa. Itulah panggilan halus dari Tuhan, dari semesta, dari energi ilahi yang tidak pernah berhenti mengamati setiap detik perjalananmu. Engkau tidak datang ke momen ini karena kebetulan. Kata kebetulan terlalu sempit untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Detik ini sudah dijahit dengan teliti dalam lembar takdirmu, dengan presisi yang tidak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Pesan ini tidak sedang engkau cari. Pesan ini yang mencarimu, mengetuk perlahan pintu batinmu, menunggu saat ketika hatimu cukup rapuh untuk jujur dan cukup kuat untuk bangkit. Tarik napas pelan. Rasakan udara masuk, mengisi dada, lalu mengalir turun ke perut, seolah ada cahaya yang ikut masuk bersama tiap tarikan napasmu. Hembuskan perlahan. Di sela helaan itu, biarkan semua yang berat, sedikit demi sedikit, turun dari bahumu. Karena sekarang, bukan sekadar kata yang sedang mendatangimu, melainkan panggilan lembut dari langit yang tidak berbentuk, dari kasih yang tidak pernah meninggalkanmu sejak awal perjalanan jiwamu. Jiwa terpilih, akhir-akhir ini engkau merasa ada sesuatu yang berubah di sekelilingmu, bukan? Atmosfer hidupmu tidak lagi terasa sama. Ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Ada tekanan yang tidak bisa engkau beri nama. Ada rasa resah yang tidak sepenuhnya buruk, namun juga tidak sepenuhnya nyaman. Seperti ada sesuatu yang mendorongmu dari belakang, pelan tapi konsisten, seakan berkata, bangun. Saatnya engkau melihat lebih jauh daripada ini. Engkau mungkin berpikir engkau sedang dihukum. Engkau mungkin sempat merasa ditinggalkan. Engkau mungkin sempat bertanya dalam hati, apakah aku ini terlambat? Apakah aku salah langkah? Apakah aku tersesat? Namun dengarkan baik-baik. Tekanan yang engkau rasakan bukan hukuman, melainkan arsitektur ilahi. Ada rancangan halus yang sedang membentuk ulang dirimu dari dalam, mengikis bentuk lama yang sudah tidak cocok, dan memahatmu agar sanggup memikul sesuatu yang lebih besar dari masa lalu, lebih berat dari mimpimu, tetapi juga lebih indah dari segala yang pernah engkau bayangkan. Engkau telah berjalan dalam janji yang belum engkau mengerti. Bahkan di hari-hari ketika kepalamu penuh kabut, ketika hatimu terasa sesak, ketika kasur menjadi satu-satunya tempat pelarian, semesta tidak diam. Tuhan tidak pernah absen. Ada garis-garis takdir yang terus digambar. Ada bab-bab baru yang terus ditulis. Bahkan ketika engkau merasa hidupmu berhenti di satu titik yang sama, engkau menyangka dirimu tertunda. Padahal engkau sedang diselaraskan. Perhatikan lagi beberapa musim terakhir dalam hidupmu. Lihat bagaimana pintu-pintu tertentu tiba-tiba tertutup. Padahal dulu selalu terbuka dengan mudah. Lihat bagaimana beberapa orang yang dulu sangat dekat mulai menjauh tanpa penjelasan yang masuk akal. Lihat bagaimana rencana-rencana yang sudah engkau susun runtut tiba-tiba buyar, seakan ada tangan besar yang menggeser semuanya. Waktu itu engkau mengira engkau sedang kehilangan. Hari ini, pelan-pelan engkau akan mengerti. Engkau sedang dilindungi. Ada hal-hal yang engkau perjuangkan mati-matian, padahal semesta sudah berusaha melepaskannya dari genggamanmu. Ada hubungan yang engkau tahan sekuat tenaga, padahal energinya mulai menguras jiwamu. Ada tempat yang engkau sebut rumah, padahal di sanalah hatimu perlahan-lahan mengecil. Tuhan melihat semua yang tidak engkau lihat. Energi ilahi
membaca motif yang tidak tampak di permukaan. Karena itu, beberapa pintu ditutup, beberapa jalur dibelokkan, beberapa sosok dikeluarkan dari panggung hidupmu, bukan untuk memalukanmu, melainkan untuk menyelamatkan masa depanmu. Jiwa terpilih, sebagian dari berat yang engkau pikul bahkan bukan milikmu. Engkau menyerap ketakutan orang lain. Engkau menampung luka orang lain. Engkau menggendong harapan orang lain di atas punggungmu yang sudah lelah. Engkau terbiasa menjadi bahu, menjadi tembok, menjadi tempat bersandar. Tetapi jarang sekali engkau punya tempat untuk benar-benar bersandar. Semesta melihatnya. Energi ilahi merekam setiap kali engkau menahan tangis demi tampak kuat di depan orang-orang yang engkau cintai. Kini saatnya satu kebenaran pelan-pelan tertanam dalam dirimu. Engkau juga berhak disembuhkan, bukan hanya menyembuhkan. Jika akhir-akhir ini engkau merasa gelisah tanpa alasan, tiba-tiba ingin merapikan ruanganmu, ingin membereskan lemari, membuang barang-barang yang menyimpan kenangan lama, itu bukan sekadar mood. Itu tanda bahwa jiwamu sedang bersiap menerima bab baru. Jika engkau merasa beberapa percakapan mulai terasa sempit, beberapa topik yang dulu menghibur kini malah terasa kosong, itu bukan berarti engkau menjadi sombong. Itu artinya kesadaranmu naik, frekuensimu berubah, dan jiwamu menolak untuk kembali mengecil demi muat di ruang yang sama. Tarik napas lagi, jiwa terpilih. Rasakan betapa tubuhmu adalah saksi dari segala yang engkau lewati. Malam-malam yang penuh kecemasan, hari-hari di mana engkau dipaksa tersenyum di tengah batin yang remuk. Momen-momen ketika engkau berpikir, mungkin hidupku memang hanya sampai di sini. Namun lihat dirimu yang sekarang. Meski lelah, engkau masih di sini. Meski babak belur, engkau masih bergerak. Meski tidak mengerti arah, di dalam dirimu ada sesuatu yang menolak menyerah. Itu bukan sekadar karakter. Itu bukan sekadar keras kepala. Itu adalah bukti bahwa ada panggilan lebih besar yang belum selesai. Tuhan tidak pernah membiarkan jiwa terpilih tenggelam di tempat yang seharusnya hanya menjadi persinggahan. Karena itu, ketika engkau terlalu betah di suatu lembah, semesta mengizinkan kegelisahan masuk. Ketika engkau terlalu nyaman di suatu pola yang menyakitimu, energi ilahi mengirimkan retakan-retakan kecil. Ketika engkau berusaha mengabaikan intuisi, tubuhmu mulai memberi sinyal. Sulit tidur, letih berkepanjangan, hampa meski ramai, kosong meski dikelilingi senyum. Semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah panggilan halus. Saatnya engkau naik tingkat. Jiwa terpilih, engkau tidak dilahirkan hanya untuk bertahan hidup. Engkau tidak datang ke dunia ini sekadar untuk melunasi tagihan, menghabiskan hari, lalu pergi tanpa pernah menyentuh inti dari siapa engkau sebenarnya. Di dalam dirimu, sejak awal, sudah ditanamkan pola pikir kelimpahan. Bukan kelimpahan yang rakus dan buta, tetapi kelimpahan yang bijak. Kelimpahan yang membuatmu mampu memberi tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Kelimpahan yang menjadikanmu saluran, bukan korban keadaan. Selama ini, mungkin engkau diajari untuk puas meski luka, tersenyum meski kosong, menahan meski hampir pecah. Engkau terbiasa menurunkan standar agar orang lain tidak pergi. Engkau terbiasa mengecilkan impian agar tidak dicap berlebihan. Padahal, di dalam dirimu, Tuhan sudah mengisi ruang-ruang yang jauh lebih luas daripada semua itu. Takdirmu tidak kecil. Panggilanmu tidak biasa. Karena itu prosesmu pun tidak akan pernah biasa. Lihat kembali badai-badai yang pernah engkau lewati. Ada masa ketika engkau hampir kehilangan dirimu sendiri.
demi mempertahankan sesuatu yang engkau kira tidak bisa diganti. Ada hari-hari ketika engkau merasa hidupmu runtuh, namun anehnya, beberapa waktu kemudian engkau sadar, engkau justru menjadi lebih kuat, lebih peka, lebih berani berkata, tidak. Setiap sakit yang engkau kira akan menghancurkanmu, ternyata melahirkan lapisan kekuatan baru di dalam jiwamu. Itulah seni halus dari perjalanan yang diarahkan oleh energi ilahi. Luka tidak dibiarkan sia-sia. Air mata tidak dibiarkan jatuh tanpa makna. Jiwa terpilih, engkau merasa sendirian bukan karena engkau tidak layak dicintai. Seringkali engkau dipisahkan agar bisa melihat dengan jelas siapa dirimu tanpa bayang-bayang orang lain. Kesunyian yang menakutkan itu sebenarnya ruang aman agar engkau tidak terus-menerus menempel pada mereka yang hanya menikmati cahaya darimu, tetapi tidak pernah mau menjaganya. Ada kalanya Tuhan sengaja menarikmu dari keramaian supaya engkau bisa mendengar sesuatu yang tidak terdengar ketika dunia terlalu bising. Suara lembut di dalam dirimu yang berkata, "Aku masih di sini. Aku yang sejati." Jika engkau memperhatikan, keinginanmu pun mulai berubah. Dulu engkau mungkin mengejar pengakuan, sekarang engkau mendambakan kedamaian. Dulu engkau ingin diterima semua orang, sekarang engkau mulai belajar bergembira dalam lingkaran yang kecil namun tulus. Dulu engkau menanggung kebohongan demi menjaga hubungan. Sekarang jiwamu mulai mual terhadap kepalsuan, sekecil apapun. Itu bukan perubahan tiba-tiba. Itu tanda bahwa kesadaranmu sedang bangkit. Bahwa semesta menggeser posisimu dari korban keadaan menjadi penjaga gerbang takdirmu sendiri. Tarik napas lagi. Jiwa terpilih. Rasakan bahwa di tengah kelelahanmu ada sesuatu yang justru tumbuh. Sebuah keberanian baru. Keberanian yang tenang, bukan yang berteriak. Keberanian yang tidak selalu tampak di wajah, tetapi terasa dalam pilihan-pilihan kecil. Berani menolak yang melukai, berani menunda balas pesan yang melemahkan, berani memilih diam daripada menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin mengerti. Semesta sedang memperkuat batas di sekeliling jiwamu. Engkau sedang diajari bahwa tidak semua orang berhak masuk ke ruang terdalam hatimu. Bahwa tidak semua yang manis di mulut layak dipercaya isi hatinya. Bahwa tidak semua yang memujimu hadir untuk kebaikanmu. Ada yang mencintaimu karena cahayamu, tetapi diam-diam terganggu setiap kali sinarmu semakin terang. Ada yang memelukmu di depan, tetapi getarannya dingin di belakang. Energi ilahi melihat semuanya dan melindungimu jauh sebelum engkau sanggup menyebutkannya satu-satu. Karenanya, jangan heran bila beberapa orang pergi tanpa pamit. Jangan kaget bila beberapa hubungan retak tanpa skenario yang jelas. Jangan terlalu menyalahkan dirimu ketika engkau harus berjalan menjauh, padahal hatimu masih ingin tinggal. Beberapa ikatan hanya cocok dengan versi dirimu yang lama, versi yang rela mengecil demi muat di dunia mereka. Versi dirimu yang baru, yang sedang bangkit, membutuhkan ruang yang lebih luas, lebih jujur, lebih selaras. Jiwa terpilih, engkau juga sudah merasakan perubahan dalam cara engkau memandang rezeki dan kelimpahan. Dulu mungkin engkau hidup dari rasa takut, takut kekurangan, takut gagal, takut kehilangan cara untuk bertahan. Sekarang, pelan-pelan engkau mulai belajar bahwa kelimpahan yang sejati bukan hanya soal angka di tabungan, melainkan juga ketenangan batin, kejernihan pikiran, kestabilan emosi, kemampuan berkata cukup saat sudah cukup. Tuhan tidak sedang menyiapkan hidup biasa untukmu. Sedang dipersiapkan satu fase di mana rezeki mengalir lebih lancar, pintu terbuka lebih lebar, tetapi semua itu baru bisa kau pegang ketika batinmu siap untuk menjaganya.
semesta tidak tergesa-gesa. Energi ilahi lebih peduli pada ketahanan jiwamu ketimbang kecepatan impianmu menjadi nyata. Engkau pernah meminta percepatan, tetapi kalau engkau jujur, di masa lalu engkau belum punya dasar yang cukup kuat. Tanpa pondasi kesadaran, percepatan hanya akan membuatmu runtuh lebih cepat. Karena itu, jawaban seringkali datang dalam bentuk proses, bukan keajaiban instan. Pertanyaanmu dijawab dengan latihan, bukan dengan jalan pintas. Engkau meminta pintu dibuka, semesta menjawab dengan mengajarkanmu membedakan mana pintu yang benar-benar untukmu dan mana yang hanya jebakan. Engkau meminta hubungan yang indah, semesta mengizinkan beberapa hubungan lama patah supaya engkau belajar menghargai dirimu. Engkau meminta rezeki besar, semesta menjawab dengan menata ulang cara berpikirmu tentang kelimpahan, mengajarkanmu disiplin, dan melatihmu membedakan antara kebutuhan dan pelarian. Jiwa terpilih, dari luar mungkin hidupmu tampak diam, padahal di dalam terjadi perombakan besar-besaran. Kadang perubahan terbesar justru tidak terlihat oleh mata orang lain. Yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Tiba-tiba engkau lebih peka. Tiba-tiba engkau bisa merasakan energi yang tidak jujur meski semua kata terdengar manis. Tiba-tiba engkau bisa mengendus niat yang tidak bersih meski senyum tampak lebar. Itu bukan paranoid. Itu buah dari kedekatan jiwamu dengan suara halus yang selama ini engkau abaikan. Sekarang engkau mulai mengingat lagi mimpi-mimpi yang dulu engkau kubur. Ide-ide yang dulu engkau anggap terlalu besar kini kembali muncul, tetapi dengan rasa yang berbeda. Dulu engkau melihatnya dengan rasa takut. Kini engkau memandangnya dengan rasa rindu. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa waktunya sudah mendekat. Bahwa energi ilahi yang dulu hanya memberi bayangan, kini mulai mendorongmu untuk membangun. Tarik napas pelan, hembuskan perlahan. Biarkan setiap kata menetes perlahan ke dalam hatimu, seperti hujan malam yang jatuh di atas tanah yang kering. Engkau tidak sedang didesak, engkau sedang dibangunkan. Ada hal penting yang perlu engkau pahami sekarang. Engkau tidak terlambat. Sekalipun engkau merasa semua orang sudah melaju jauh, engkau merasa tertinggal. Engkau merasa memulai dari nol lagi dan lagi. Semesta tidak memakai jam yang sama seperti manusia. Tuhan tidak membandingkan langkahmu dengan langkah siapapun. Engkau tidak tertinggal dari siapa-siapa. Engkau hanya sedang disesuaikan dengan musim yang paling pas untukmu. Segala penundaan yang membuatmu meragukan diri sendiri, akhirnya akan kau lihat sebagai pelindung, bukan penghalang. Pekerjaan yang tidak jadi kau dapat, kesempatan yang tiba-tiba batal, orang yang tiba-tiba menjauh. Semua yang dulu membuatmu kecewa akan perlahan diperlihatkan sisi tersembunyinya. Jika engkau memaksa tinggal di sana, engkau akan kehabisan jiwamu. Jika engkau memaksa menjadi milik mereka, engkau akan kehilangan dirimu. Dengan cara yang kadang menyakitkan, semesta menarikmu mundur, agar engkau tidak terperangkap dalam ruang yang tidak layak untuk panggilanmu. Jiwa terpilih, sekarang saatnya engkau tidak lagi hidup hanya dari reaksi. Tidak lagi hanya menunggu apa yang dunia berikan, lalu baru merespons. Engkau dipanggil untuk hidup dengan kesadaran. Engkau dipanggil untuk mulai memilih dengan sengaja, bukan hanya mengikuti arus. Engkau dipanggil untuk mengatur ritme hari-harimu, bukan hanya digiring oleh keadaan. Mulailah harimu dengan kesepakatan, bukan kecemasan. Sebelum engkau menyentuh gawai, sebelum engkau membuka pesan dunia, letakkan sebentar tanganmu di dada. Ucapkan pelan dalam hati, Tuhan, selaraskan langkahku hari ini. Kalimat yang sederhana, tetapi bila diulang dengan sadar, menjadi jembatan antara batinmu dan energi ilahi. Dengan cara itu, engkau tidak lagi bangun sebagai korban hari,
tetapi sebagai sahabat hari. Bereskan juga ruang di sekitarmu. Jangan remehkan hal sesederhana membuka jendela, merapikan meja, mengganti benda-benda yang menyimpan memori yang membuatmu mengerutkan dada setiap kali melihatnya. Saat engkau menciptakan ruang kosong di luar, semesta ikut menciptakan ruang kosong di dalam. Ruang kosong itulah yang akan diisi oleh hal-hal baru yang selaras dengan siapa engkau yang sekarang, bukan engkau yang dulu. Bersihkan pula ruang dalam. Engkau sudah terlalu lama mengulang dialog yang sama di kepala. Kalimat penghinaan, kata-kata orang yang meremehkanmu, momen ketika engkau gagal dan malu. Sudah cukup. Mulai hari ini, setiap kali pikiranmu kembali memutar cerita lama, berhentilah sejenak dan ganti dengan kalimat baru. Aku tumbuh. Aku tidak lagi orang yang sama. Aku belajar. Aku sedang disiapkan. Bukan berarti engkau menyangkal masa lalu, tetapi engkau menolak menjadikannya definisi abadi jati dirimu. Jiwa terpilih, batas yang engkau bangun mulai sekarang, adalah bentuk ibadah batinmu kepada Sang Sumber. Setiap kali engkau menjaga energi, engkau sebenarnya sedang menghormati jiwa yang dipercayakan kepadamu. Tidak semua berebut perhatian perlu mendapat respon. Tidak semua panggilan perlu dijawab. Tidak semua percakapan perlu diteruskan. Engkau boleh berkata, aku lelah, aku perlu menjaga diriku. Dan itu bukan egois, itu bijaksana. Saat kecemasan datang, jangan lagi engkau biarkan ia duduk begitu saja di kursi utama hatimu. Kenali kehadirannya, lalu perlahan dudukkan ia di pojok dan isi tengah ruang hatimu dengan kebenaran yang lembut. Ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur langkahku. Aku dijaga, bahkan ketika aku tidak mengerti caranya. Tidak semua yang terasa menakutkan berakhir buruk. Tidak semua yang terasa berat berarti aku gagal. Perlahan, engkau belajar membedakan mana suara ketakutan, mana suara intuisi, mana suara trauma, mana suara kebijaksanaan. Ketika emosi naik, tanyakan pada dirimu, apakah ini peringatan yang jernih atau hanya luka lama yang berbicara? Dengan pertanyaan sedekat itu, engkau sedang memindahkan dirimu dari posisi reaktif ke posisi sadar. Engkau juga dipanggil untuk lebih selektif terhadap siapa yang engkau izinkan berjalan bersamamu. Perhatikan siapa yang membuatmu merasa luas setelah bersamanya, dan siapa yang selalu membuatmu meregang sampai hampir putus. Perhatikan siapa yang menyalakan nyalimu, dan siapa yang diam-diam memadamkan percikmu sedikit demi sedikit. Tidak semua orang jahat, namun tidak semua orang cocok untuk fase ini. Ada mereka yang baik, tetapi tidak siap bertumbuh. Ada mereka yang manis, tetapi lebih mencintai zona nyaman daripada kejujuran. Jiwamu sekarang butuh ruang yang lain. Ruang di mana keberanian, kejujuran, dan kelimpahan batin dirayakan, bukan dicurigai. Tarik napas. Jiwa terpilih. Engkau mungkin merasa ini semua terlalu besar untukmu. Tetapi ingat, engkau sudah melewati begitu banyak hal yang dulu juga engkau kira akan menghancurkanmu. Nyatanya engkau tidak hancur. Engkau retak, tetapi dari retak itulah cahaya baru bisa masuk. Sekarang, semesta sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bertahan. Engkau sedang digeser menuju fase mengemban. Mengemban makna, mengemban kelimpahan, mengemban pengaruh, mengemban ketenangan yang tidak mudah diganggu berita buruk atau pandangan miring. Ada tanda-tanda halus bahwa kelimpahan mulai bergerak ke arahmu. Ide-ide tentang cara memperbaiki penghasilanmu mulai bermunculan. Keinginan untuk mengatur ulang cara engkau menggunakan uang tiba-tiba muncul dari dalam diri.
Rasa tanggung jawab baru muncul ketika engkau memegang sesuatu. Seolah ada suara yang berbisik, kelola ini dengan bijak. Engkau sedang dilatih, bukan hanya diberi. Ini semua bukan kebetulan. Ini adalah latihan menjadi penjaga, bukan sekadar penerima. Jiwa terpilih, apa yang akan datang tidak kecil. Bukan remah, bukan penghiburan tipis, bukan sekadar jeda yang sebentar lalu habis. Akan ada fase di mana rezeki mengalir lebih deras. Kebetulan baik muncul lebih sering. Orang-orang yang selaras menghampirimu tanpa terlalu banyak yang engkau kejar. Namun ingat, kelimpahan yang tahan lama hanya tinggal di hati yang sudah lebih dulu tertib. Karena itu, energi ilahi mengurus batinmu terlebih dahulu. Takdirmu dibereskan dari dalam sebelum dipamerkan di luar. Engkau sedang disiapkan agar tidak kembali mengecil hanya karena takut kehilangan orang. Agar tidak kembali mengkhianati suaramu sendiri hanya karena takut dianggap berubah. Agar tidak lagi menjual kedamaianmu demi tiket masuk ke lingkaran yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menghargaimu. Perlahan, engkau akan merasakan bahwa langkahmu mulai terasa lebih mantap. Bukan karena semua masalah lenyap, tetapi karena engkau tahu engkau tidak sendirian di dalamnya. Ada sesuatu yang berdiri tegak di belakang punggungmu. Ada sesuatu yang memegang bahumu ketika engkau hampir jatuh. Ada sesuatu yang berbisik, sekarang engkau boleh istirahat, tetapi jangan berhenti. Aku tetap di sini. Sekarang, jiwa terpilih, biarkan kata-kata ini masuk lebih dalam lagi. Bayangkan seolah Tuhan sendiri, lewat bahasa semesta, duduk di sebelahmu malam ini. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menuntut, melainkan untuk menjelaskan apa yang sedang engkau alami. Wahai jiwa yang lelah, aku melihatmu. Aku melihat bagaimana engkau menangis tanpa suara agar tidak ada yang tahu. Aku melihat bagaimana engkau berkali-kali menguatkan orang lain ketika dirimu sendiri hampir runtuh. Aku melihat bagaimana engkau mempertanyakan nilaimu ketika pintu demi pintu tertutup. Tetapi dengarkan, engkau tidak pernah terlupakan. Setiap helaan napasmu tetap terhitung dalam rancangan besar yang sedang aku susun. Aku izinkan beberapa orang pergi, karena aku tidak ingin hatimu kembali diremukan di titik yang sama. Aku izinkan beberapa kesempatan lolos, karena aku tahu di baliknya ada jebakan yang tidak engkau lihat. Aku izinkan engkau gelisah di tempat yang tidak sehat agar engkau tidak membangun rumah di tanah yang rapuh. Bukan karena aku membencimu, sebaliknya, karena aku terlalu mencintaimu untuk membiarkanmu puas di tempat yang sebenarnya merendahkanmu. Aku tahu engkau kecewa. Aku tahu engkau sering tidak mengerti. Namun kelak, engkau akan menoleh ke belakang dan melihat benang merah yang hari ini belum tampak. Engkau akan berkata, untung aku tidak jadi tinggal di sana. Untung aku tidak jadi bersama mereka. Untung aku waktu itu dipaksa pergi. Sampai hari itu tiba, pegang saja satu hal ini. Engkau sedang diarahkan, bukan disia-siakan. Jiwa terpilih, engkau sedang berada di ambang perubahan besar. Meski dari luar hidupmu tampak sama. Seperti fajar yang pelan-pelan mengusir gelap tanpa suara, tanpa tepuk tangan, tetapi tak terbantahkan. Demikian pula kebangkitan kesadaranmu. Engkau mungkin tidak menyadari seberapa jauh engkau sudah berubah, tetapi semesta tahu betul. Cara engkau memandang dirimu sudah tidak sama. Cara engkau menerima perlakuan orang sudah tidak sama. Cara engkau menilai kebahagiaan pun sudah naik kelas. Akan tiba hari ketika segala yang menahanmu selama ini mulai melepaskan cengkeramannya. Pola-pola lama akan terasa terlalu sempit untuk terus engkau pakai. Kebiasaan-kebiasaan lama akan terasa asing di tubuhmu yang baru. Ruang-ruang lama akan terasa terlalu rendah,
untuk kepala yang sudah belajar menegakkan diri. Saat itu, jangan kau paksa dirimu untuk kembali mengecil. Biarkan dirimu tumbuh, meski artinya engkau harus berjalan sendirian, lebih jauh sedikit. Tarik napas lagi, biarkan dadamu mengembang, seolah engkau sedang memberi ruang bagi takdirmu untuk duduk lebih dalam. Kau sedang dibentuk menjadi seseorang yang bisa membawa kelimpahan tanpa kehilangan kedamaian. Orang yang bisa berdiri di tempat tinggi tanpa melupakan bumi yang pernah menyembunyikan air matanya. Seseorang yang bisa memegang banyak, tetapi tidak diperbudak oleh apapun. Sekarang bayangkan dirimu beberapa waktu ke depan. Bukan dirimu yang masih memeluk semua ketakutan, tetapi dirimu yang akhirnya berani berkata, "Aku layak, aku dijaga, aku dipanggil untuk lebih." Bayangkan engkau bangun dan hari tidak lagi terasa sebagai beban, tetapi sebagai undangan. Undangan untuk mencipta, untuk berkarya, untuk belajar, untuk mengasihi dirimu, untuk berjalan seirama dengan ritme semesta yang lembut tetapi kuat. Di momen ini, jika di dalam dadamu ada sesuatu yang bergetar, rasa haru, rasa hangat, rasa ingin menangis tanpa tahu kenapa, itu bukan kelemahan. Itu adalah bagian dari jiwamu yang akhirnya berkata, "Aku mendengarnya, aku ingin bangkit." Biarkan air mata itu jatuh jika perlu. Tidak ada yang perlu engkau tahan di antara engkau dan sang sumber. Semesta tidak takut pada lukamu. Tuhan tidak jijik oleh keletihanmu. Energi ilahi justru bekerja paling halus ketika engkau berhenti pura-pura kuat. Jiwa terpilih dari titik ini ke depan. Ada beberapa hal yang perlu engkau jaga sebagai kompas perjalananmu. Jaga kedamaianmu seperti harta paling berharga. Jika ada percakapan yang membuat dadamu sesak, perhatikan. Jika ada kehadiran yang membuat pikiranmu keruh, perhatikan. Jika ada keputusan yang membuat batinmu tidak tenang, perhatikan. Kedamaianmu adalah suara halus yang menunjukkan arah. Setiap kali engkau mengabaikannya, engkau menjauh dari jalurmu. Setiap kali engkau menghormatinya, engkau melangkah lebih dekat ke inti panggilanmu. Bedakan kedekatan dan akses. Tidak semua orang yang dekat layak tahu isi terdalam hatimu. Ada yang hanya layak melihat senyummu, tetapi tidak menerima rahasiamu. Ada yang boleh berjalan di sampingmu, tetapi tidak lagi duduk di pusat jiwamu. Menata posisi orang bukan kejam, melainkan perlu, agar apa yang sedang dibangun di dalam dirimu tidak runtuh, hanya karena engkau salah memberi kunci ruang. Jaga energimu. Engkau bukan sumber yang tidak pernah habis. Engkau juga perlu diisi. Jangan lagi engkau memberi 100 bagian dari dirimu kepada hubungan yang bahkan tidak mau memberi 5 bagian dari mereka. Jangan lagi engkau memaksa dirimu hadir di segala tempat demi dianggap baik. Sementara rumah batinmu sendiri berantakan. Mulai belajar berkata, "Aku ingin, tetapi aku belum sanggup." Itu kejujuran, bukan kelemahan. Jaga cara berpikirmu tentang dirimu dan masa depanmu. Engkau sudah terlalu sering diwarnai oleh suara yang berkata, "Engkau tidak cukup, engkau terlambat, engkau terlalu banyak kekurangan." Dalam diam, mulai ganti kalimat itu dengan yang lain. "Aku sedang dibentuk, aku sedang dipersiapkan. Aku akan menerima apa yang memang ditulis untukku, dan aku akan siap menjaganya." Kalimat-kalimat itu bukan mantra kosong. Itu cara engkau mengizinkan energi ilahi menata frekuensi batinmu, agar takdirmu lebih mudah menemukanmu. Bergeraklah, bukan dari kepanikan, tetapi dari kejernihan. Musuh kesadaran selalu mencoba mendorongmu terburu-buru, takut ketinggalan, takut tidak kebagian. Namun semesta bekerja dengan undangan, bukan paksaan. Saat engkau menenangkan diri, menunda respon hanya beberapa helaan napas, banyak sekali kesalahan yang bisa dihindari.
keputusan yang diambil dari jernih hampir tidak pernah mengkhianatimu. Buat juga ruang untuk istirahat yang benar. Bukan sekadar rebahan sambil dikejar rasa bersalah, tetapi istirahat di mana engkau betul-betul mengizinkan dirimu berhenti berperang sejenak. Saat tubuhmu terjaga, rohmu bisa menerima banyak hal. Namun saat tubuhmu remuk, roh yang kuat pun kesulitan mendengar bisikan. Istirahatmu adalah bentuk kepercayaanmu bahwa dunia tidak akan hancur hanya karena engkau berhenti sejenak, bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika engkau memilih memejamkan mata. Dan di atas semua itu, tetaplah terhubung dengan sumber segala kekuatan. Bicaralah dengan Tuhan dengan kata-katamu sendiri. Tidak perlu kalimat rumit. Cukup jujur. Katakan, aku lelah, tetapi aku ingin mengerti. Aku takut, tetapi aku ingin melangkah. Aku bingung, tetapi aku tidak ingin jauh. Kejujuran sederhana seperti itu membuka pintu bagi bantuan yang seringkali datang dengan cara yang mengejutkan. Orang yang tepat, kata yang tepat, kesempatan yang tepat, pada waktu yang seolah secara kebetulan, padahal sesungguhnya sudah lama dipersiapkan. Jiwa terpilih, bayangkan sekarang semesta berdiri di hadapanmu, menyodorkan tangan, tersenyum lembut sambil berkata, inilah waktumu, bukan esok, bukan saat semuanya sempurna, tetapi saat ini, saat engkau masih membawa luka dan lelah. Dari sinilah kebangkitanmu dimulai. Jika di dalam hatimu ada bagian yang berbisik, aku ingin percaya, aku ingin bangkit, maka biarkan bagian itu menerima kalimat ini sebagai meterai tak terlihat. Engkau tidak akan dibiarkan berjalan sendiri. Engkau akan dipandu, dilindungi, diarahkan. Akan ada hari ketika engkau tersenyum pelan dan berkata, ternyata semua sakit itu tidak sia-sia. Ternyata semua penundaan itu menyelamatkanku. Sampai hari itu datang, pegang satu hal ini erat-erat di dalam dadamu. Engkau adalah jiwa yang dipilih. Dipilih bukan karena engkau sempurna, melainkan karena engkau bersedia ditempa. Dipilih bukan karena engkau selalu benar, tetapi karena di dalam semua salahmu, hatimu tetap rindu pada kebenaran. Dipilih bukan untuk hidup mudah, tetapi untuk hidup penuh makna. Melangkahlah pelan, namun dengan batin yang tegap. Setiap hari, buat satu pilihan kecil yang selaras dengan siapa engkau yang baru. Satu kalimat jujur pada dirimu sendiri. Satu batas sehat yang engkau pasang. Satu kebiasaan kecil yang menolongmu merasa lebih hidup. Perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Seringkali ia datang dalam bentuk langkah kecil yang engkau ulang berkali-kali. Sampai tiba-tiba engkau menyadari engkau sudah sangat jauh dari titik mula. Dan ketika rasa ragu kembali menggoda, ketika suara lama berbisik, engkau tidak mampu, engkau tidak layak. Ingatlah suara yang hari ini berbicara ke dalam hatimu. Suara yang lembut, namun tegas, mistik, namun dekat, ilahi, namun terasa begitu pribadi. Suara yang berkata, aku melihatmu, aku menjagamu, aku menuntunmu. Bangkitlah, jiwa terpilih. Ini bukan akhir ceritamu. Ini adalah halaman di mana takdirmu mulai menulis dirinya dengan tinta yang baru.